Perkenalkan, nama saya mahasiswa PPG Guru Tertentu Guter 4 tahun 2025 dengan NIM 25001039228622220103 Universitas Negeri Surabaya. Atas nama Didi Handian Setiawan, asal sekolah SMK Kebangsaan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, semangat banget ya. Tumben kalian semangat nih. Karena apa? Ada apa nih kalian bisa semangat kayak gini? Habis makan. Bukannya habis makan biasanya itu ngantuk ya? Oke, baik. Jadi nanti kalau habis makan artinya kalian janji ya tidak ngantuk ya. Kebetulan Bapak mapelnya sampai dengan 2 jam ke depan. Selama 2 jam ke depan Bapak harap kalian bisa menyimak apa yang nantinya Bapak akan berikan materi yang berkaitan dengan materi kalian. Oleh sebab itu matanya tolong dipelata, bahasa kalian tuh diplototin ya, diliatin. Kalau ngantuk sampingnya pukul lah atau tidak cubit temannya ya, jangan tidur gitu, soalnya Pak Hani lagi mau nerangin serius gitu ya, bisa ya. Oke. Nah, ada satu lagi yang biasanya kalau saya tanya gimana kabar kalian, kalian jawabnya apa? Nah, kali ini saya minta kalian harus berbeda dari yang sebelumnya, bisa ya. Saya minta kalian bicaranya bukan lagi baik melainkan amazing, bisa ya. Oke, kalau bisa saya mau serempak kalian semuanya dengan bahasa yang semuanya sama. Bisa ya? Oke. Hitungan ketiga ketika saya bilang gimana kabar kalian, jawabnya amazing. Baik. Oke. Gimana kabar kalian? Amazing. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Baik. Sebentar ya, mungkin ada bel mengganggu saya. Biasanya kalau ada bel saya selalu diam. Baik, kabar kalian sudah baik dan seperti biasa, seperti yang sudah-sudah kalau kita mau belajar pastinya didahulukan dengan baca doa. Saya minta Gurit untuk pimpin berdoa dulu. Tuhan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah? Baik, terima kasih Gurit untuk doanya. Nah, sebelum kita mau melanjutkan lagi aktivitas untuk kita belajar, Bapak minta untuk semangat karena kita masih dalam Sumpah Pemuda, semangatnya kalian. Saya minta menimbulkan rasa nasionalisme. Kalian tahu nasionalisme? No, bingung kan? Saya tanya dulu sama kalian itu ya. Nasionalisme itu apa sih menurut pandangan kalian? Kenapa saya bilang nanti kita mau nyanyikan lagu Indonesia Raya? Ayo. Nah, dari Gurit dulu. Nasionalisme dalam kacamata Gurit, dalam pikiran Gurit itu apa nasionalisme? Apa? Tidak tahu. Apa yang dalam pikiran Gurit aja coba tuangkan, tidak perlu takut. Yang Gurit tahu. Suatu hal yang penting. Sesuatu hal? Yang penting. Yang penting. Oke, kalau menurut Kia apa? Suatu hal yang harus diperjuangkan. Oke, one more, satu lagi ya, saya minta sama namanya Wahyu. Menurut Wahyu itu bagaimana ya nasionalisme itu? Cinta tanah air, Pak. Yes, benar. Dari semua hal yang penting harus yang diperjuangkan dan rasa cinta tanah air itu semuanya benar. Kita rangkum kalian menjadi satu agar bangga menjadi bangsa dan negara kita, nah Indonesia. Oleh sebab itu nanti Bapak coba putarkan lagu Indonesia Raya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, bisa kalian berdiri dulu semua agar kita lebih hikmat lagi. Indonesia tanah airku,
sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, thank you. Boleh duduk dulu semua. Nah, gimana rasanya setelah nyanyi Indonesia Raya? Bingung nggak? Jangan-jangan banyak yang belum hafal lagi. Hafal tidak lagu Indonesia Raya? Hafal. Nanti kalau saya tanya satu-satu suruh nyanyi, berani? Hah? Berani tidak? Hah? Siap tidak? Tidak siap? Saya mau siap satu orang aja, saya butuh orang. Nyanyi 2 atau 3 bait. Bisa ya? Oke. Saya mau Azril. Coba nyanyi. Tapi sendiri. Nah, kalau kamu berani, artinya kamu sudah memperjuangkan atau kamu memprioritaskan bangsa dan negaranya itu sendiri. Coba. Bisa? Oke. Nyanyi ya. Oke. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, lupa dia. Terus di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah Kita berseru, Indonesia bersatu. hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Oke, cukup. Artinya gurit, kok gurit siapa? Azril hafal. Oke, thank you banyak. Silakan duduk. Nah, Bapak mau kalian tahu materi yang kita bawakan adalah berkaitan dengan nantinya kalian gambar. Nah, gambar itu adalah ya kalau bukan yang mungkin sering kalian gunakan, foto. Ya kan? Foto kalian itu foto, pernah tahu foto? Tahu tidak foto? Foto biasanya buat apa? Hah? Dalam benak kalian tuh foto kayak mana? Kayak gimana? Pajangan, Hah? kenangan, dokumentasi. Gambar. Terus? Hah? Kalau ini siapa? Fatir ya? Dokumentasi. Kalau menurut kamu foto itu dalam benak kamu apa? Dokumentasi. Yes. Kalau menurut Gurit, foto itu apa? Sebuah kenangan. Sebuah kenangan, in memorial atau in memoriam, atau hal-hal yang sifatnya momen-momen yang nantinya kalian mau mengabadikan. Benar ya? Baik. Materi saat ini Bapak akan membawakan yang namanya artinya fotografi. Seperti itu. Tapi sebelum masuk ke dalam fotografi, Bapak mau mengabsen kalian seperti biasa karena saya belum absen. Nanti yang Bapak absen tolong hadir gitu ya biar saya dengar suaranya masih semangat tidak nih. Karena kan menjelang siang nih biasanya kalian kan sudah mulai layu
dan ngantuk. Abil? Badui? Albani? Aryo? Albani Aryo sama ya? Oh ya, saya kira beda, sorry ya. April? Askia? Askia semeringah sekali, ada apa Askia? Iya. Ojan di luar ya karenanya. Oh salah ya. Azril. Nah ini dia nih tadi jagoan yang saya suruh nyanyi ya. Erdi hadir. Fauzan. Oh Fauzan tidak hadir. Fauzan Gurit Hadir. hadir. Hana Hadir. oke. Helmi Ridwan Zaki oke, semangat sekali Zaki. Siapa ini? Dev Mustain. Dev ada hadir? Hadir. Mana Dev suaramu? Dev? Hadir. Oke. Dev kemudian Hafiz. Hadir Pak. Oke. Khairul Hidayat. Hadir Pak. Raihan. Hadir Pak. Ada beberapa yang memang Bapak belum hafal sih semua. Fatir. Hadir. Reza. Hadir. Oke. Rizky masuk. Hadir. Cika. Hadir. Wahyu Bintoro. Hadir. Oke. Baik, untuk materi fotografi yang Bapak nanti akan sampaikan ke kalian, tolong disimak. Apa ini laptop? Oke. Nah, terlihat tidak bacaannya? Terlihat ya? Terlihat. Oke. Tadi sudah Bapak sounding atau Bapak sudah infokan ke kalian. Kali ini kita materinya adalah berkaitan dengan foto. Ya. Kalian pasti sering kan namanya foto, cekrek selfie bahkan ya. Ataupun orang yang narsis atau banci kamera lah ya. Nah, siapa yang di sini yang banci kamera yang suka difoto sendiri? Tidak ada? Sekian. Hah? Kia? Kayaknya kelihatannya sih Kia atau tidak Hana ya, benar ya? Benar? Hah? Bener Pak. Hana? Oke, baik. Nah, coba kalian lihat di situ adalah dasar-dasar fotografi. Nah, di sana fotografi itu apa sih? Tolong baca coba Kia, terlihat tidak? Fotografi adalah kegiatan mengambil foto dengan kamera atau handphone dengan tema yang berbeda-beda dan unik. Apa yang diperlukan saat melakukan kegiatan fotografi? Jadi yang diperlukan pasti alat, yaitu kamera, entah atau bermerek Canon, Nikon, atau Sony. Oke, jadi fotografi itu adalah untuk mengambil gambar yang dipergunakannya dengan menggunakan device-nya apa tadi? Apa? Kamera atau handphone. Nah, sekarang kan kamera itu banyak ya. Even sekalipun kalian mempunyai handphone, itu pun terkadang sudah mewakili kamera yang modelannya seperti ini. Nah, nanti kita akan coba belajar yang berkaitan pengenalan kamera yang ini. Nah, kalian harus mengetahui kamera ini adalah kamera Canon keluarannya, dan ini serinya juga serinya E05-1500. Nanti akan Bapak coba bagikan kelompok, kurang lebihnya kelompoknya ada 4, bisa jadi 5 atau bisa jadi 6 dalam satu kelompok ya, untuk melihat seperti apa sih bentukan kamera di dalamnya, komposisinya apa aja, seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, bisa dilanjut baca coba sampingnya Kia. Albani mungkin boleh. Fotografi sebagai seni. Fotografi adalah seni menangkap cahaya. Yang kedua, memahami cahaya, komposisi, objek, dan pesan visual. Yang
ketiga, menyampaikan cerita, emosi, dan informasi. Oke. Nah, coba baca Azril. Tidak terlihat ya? Apa? Segitiga? Kamu min atau bagaimana? Oh, min. Coba Erdi baca. Segitiga apertur. Satu, segitiga apertur adalah pengaturan cahaya manual. Dua, digunakan untuk mengatur Exposure. foto. Nah, baik. Segitiga apertur atau segitiga apertur adalah pengaturan cahaya manual. Digunakan untuk mengatur exposure foto. Nah, ini tidak terlihat ya, mungkin sebentar. Nanti deh, mungkin Bapak kasih karena ini yang disebut segitiga aperture itu adalah kalau yang di atas ini namanya starter speed. Yang di bawah sini namanya ISO, yang di bawah sini atau yang dikatakan aperture atau dikatakan F. Seperti itu. Nah, nanti pada dasarnya kalau kalian dalam melakukan pengambilan gambar, kalian tahu dasarnya segitiga exposure aja. Ini S, ini ISO, ini F. Kalau tahu ini dasarnya saja untuk mengendalikan ini, karena kamera ini ada dua fungsi, manual sama yang namanya otomatis, tergantung dari kalian kebutuhan. Kalau orangnya sudah berpengalaman atau orangnya itu sudah expert, ya sudah, pakailah itu manual. Pak, kenapa manual sedangkan ada otomatis? Biasanya kalau yang manual itu menginginkan sesuai apa yang kita inginkan, tapi kalau sudah otomatis berarti settingan dari si kamera ini sendiri, seperti itu. Gampangnya kayak gitu kan. Kalau manual kan kita yang mengendalikan, benar tidak? Nah, kayak gitu. Kita lanjut. Kesulitan angle bagi pemula. Nah, kalian tahu pernah dengar angle? Apa itu angle? Posisi. Mesin cuci. Mohon maaf, saya agak ini apa? Posisi atau bisa dikatakan pengambilan gambar atau kameranya arahnya seperti apa? Seperti itu ya. Coba baca Wahyu, terlihat tidak? Kesulitan angle bagi pemula. Apakah pengaturan angle kamera susah bagi sebagai pemula merasa kesusahan untuk mengambil angle foto? Angle foto ada 5, yaitu Low angle, high angle, A angle, high angle, dan front high angle. ya. Jadi ada beberapa gaya atau beberapa angle yang nantinya si fotografer ini yang akan membidik seorang model atau objeknya. Nah, contohlah ini. Nih, terlihat tidak ya? Kalau yang matanya min mungkin nantilah. Nanti akan saya berikan. Oke, ini ya. Bapak ada fotokopian. Saya bagikan mungkin satu-satu. Jangan satu-satu kelompok ini. Nah, coba masing-masing meja dapat. Kalau tidak terlihat ya. Nah, dari sini ini adalah bird angle. Biasanya bird angle itu notabene-nya adalah yang lebih tinggi. Gampangnya gitu. Kan bird artinya terbang kan. Bird itu kalau dalam bahasa Inggris, kalau in bahasa dia itu burung. Nah, nanti ada detailingnya untuk berkaitan dengan picture-picturenya yang berkaitan bird angle, high angle, low angle, frog angle, dan sebagainya. Angle fotografi sering digunakan untuk fotografer. Nah, angle ini biasanya memang sering sekali bahkan dipergunakan fotografer baik baru ataupun yang sudah expert seperti itu. Angle-angle ini biasanya perlu tidak Pak? Kalau untuk orang baru perlu, tergantung dia mau ngambilnya bagus atau tidak, seperti itu. Jadi perlu teknik. Apa itu angle fotografi? Angle dalam fotografi ialah posisi sudut pandang kamera yang digunakan oleh fotografer saat memotret atau mengambil gambar
akan mempengaruhi cara pemirsa dalam memandang subjek atau objek foto. Seperti itu. Jadi gampangnya gini, kalau kamu mau ngambilnya dengan cara seperti ini, artinya yang terlihat adalah yang bagian atas. Kalau kamu mau ngambilnya seperti ini, artinya yang kelihatan sebagai sisi depan. Nah, tergantung dari angle. Kan kita taunya sebelah sini nih, sebelah sini, tapi bahasa untuk fotografernya kan kalian tidak tahu kan, adalah angle. Seperti itu. Nah, coba kamu baca itu siapa nama, Bapak belum hafal semua sih, yang deket aja lah, Ridwan. Coba baca ini, Ridwan terbaca tidak? Dari sini, oh sorry, bukan. Angle juga berkaitan dengan erat. Tuh. Angle juga berkaitan erat dengan ukuran titipan yang mengacu pada seberapa besar kecil subjek dan objek foto yang memberi foto yang Anda ambil, apakah subjeknya memilih atau jauh dari bibir foto. Nah, paham ya maksudnya di sini ya. Nah, terkadang kalau kita mau ngambil itu tergantung dari sudut pandangnya, dari frame-nya. Kalau kita bicaranya ini juga punya frame. Dia sampai tidak masuk ke dalam frame. Harus dilihat juga. Kalau tidak sampai kan biasanya ada kotak nih. Terkadang kan kalau kayak foto keluarga gitu, kalau ada yang melebihi orangnya di sini, ya ini artinya dia tidak terlihat. Melebihi frame. Sampai sini paham? Oke, coba sampingnya siapa? Sampingnya Ridwan. Kamu baca lanjut. Oleh karena itu, jika Anda ingin di dunia fotografi, Anda perlu bermain dan bereksperimen dengan angle, line, komposisi, dan pencahayaan foto. Dengan itu, koleksi foto Anda tidak akan menggunakan Yes. Nah, sebenarnya Bapak ada foto produk yang modelannya terkadang gini loh ya. Cahaya itu mempengaruhi. Pak, bisa tidak ya kalau misalkan kita foto lagi panas-panas, terus bagus tidak? Tergantung dari sudut pandangnya atau tergantung kalian ngambil angle-nya. Itu sangat baik karena saya pernah, kalau ini bedanya gini ya. Kalau kalian ngambilnya sudutnya baik dan bagus, justru matahari yang bagus itu pada saat matahari yang lagi terik. Tapi butuh pencahayaan lagi, biasanya kayak ada alat yang modelannya untuk memantulkan lagi. Kalau dalam fotografi itu apa ya, saya lupa. Nah, kayak gitu. Tapi kalau tanpa bantuan itu, dengan adanya cahaya alami itu akan lebih baik ketimbang cahaya buatan. Seperti itu. Paham ya? Jadi ada butuh pencahayaan untuk mengandung efek-efek. Kayak contoh foto produk di sini. Kalau kamu punya sinar lighting atau yang buat penambahan produk ini, kalau kamu mau foto, kalau dengan cara yang kayak gini kan monoton kan. Kalau mau ditambahin lagi kayak siluet gitu, kalau dengan ada angle sebelah sini ada cahaya, nah pasti nanti hasil jadinya itu akan lebih baik. Tidak monoton atau tidak mainstream. Sampingnya coba baca. Herdi, baca. Ya, nih bahkan sedikit variasi. Pada cara Anda mengirimkan kamera dan memilih ukuran bintang dapat membuat perbedaan besar pada gambar yang dihasilkan. Ini adalah hal yang dan kami dalam fotografi. Oke, sampai sini paham? Nah lu pada bingung nih, ngantuk nih semuanya. Bingung tidak? Bingung. Yang mana yang bingung? Makanya tanya. Kia? Hana? Bapak suka ketukar nih antara Kia sama Hana. Ada yang bingung menurut kalian? Ada mau tanya? Tidak? Oke. Sampai sini bisa diterima? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Masuk ke dalam jenis-jenis foto dan fotografi. Coba lihat di situ halaman berikutnya, karena ini tulisannya kecil dengan keterbatasan adanya di sini tempatnya. Coba. Oh, mohon maaf. Saya lupa yang itu tidak saya foto lagi. Tidak saya print. Oke. Coba kalian lihat di sana. Di sini terlihat tidak? Oke. Kurang ya. Nah, jadi jenis-jenis fotografi itu ada beberapa. Kurang lebihnya ada yang namanya foto potret, foto landscape,
foto arsitektur, foto dokumentasi, sama foto jurnalistik, foto makro, foto still life, foto tidak terlihat ya memang, foto fashion, foto komersil. Nah, gampangnya gini, yang biasanya saya minta nanti kalian di semester 2, saya minta foto jurnalistik, tapi foto yang mengandung human interest. Nanti ini saya sounding aja. Ada tugas kalian ketika nanti after PAS ini, ya, kan nanti semester 1 nih, saya sounding aja hari ini. Saya akan minta tugas kalian untuk foto yang berkaitan dengan foto interest. Pak, foto interest itu apa? Foto yang mengandung sistem yang berhubungan dengan empati atau yang berkaitan dengan kayak manusia ketemu manusia. Kalian pernah dengar tidak? Ada satu orang fotografer memotret ada anak, sempat viral. Mungkin kalau kalian menyikapinya ya. Dia foto sama bapaknya yang kuli bangunan, tetapi lagi salaman. Nah, itu langsung viral tuh. Dok. Meskipun foto hanya gambar diambil dari sudut kejauhan, akan tetapi pesan yang didapat itu terkandung di dalamnya dapat. Ya, contoh lah kayak gini. Kalau kalian ada gambar atau bapaknya sama anaknya lagi bersaliman, kalian bisa menceritakan hal itu seperti apa? Artinya orang tersebut sedang izin atau mau pergi kan? Nah, itu adalah yang disebut dengan foto human interest. Nih, saya berikan contoh biar kalian tidak bingung. Gambar foto interest. Nah, terlihat tidak? Terlihat. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang disebut dengan foto human interest. Kayak Pak Petani, kayak tukang beling. Paham ya? Siapa yang di sini yang tukang beling? Tidak ada ya? Orang kaya semua kalian nih berarti ya. Nah, kalau kalian melihat, mohon maaf, Pak, ojol bisa tidak? Bisa. Dia kan menyentuh hati, benar tidak? Panas-panas, belum tentu dia dapat ojekan. Terkadang kalau kalian jeli, orang ojol, dia lagi istirahat aja sambil nunggu penumpang, sambil menunggu beatnya itu bunyi. Dia sampai, terkadang saya sering jumpai, dia sampai tiduran. Pernah lihat tidak di motor kayak gitu? Nah, itu yang disebut foto human interest, atau dikatakan foto peristiwa yang disebut dengan foto jurnalis, yang mengandung arti sebuah informasi. Paham ya? Sampai sini ngerti ya? Nah, ini saya akan mau angkat tema ini nanti pada saat di semester 2. Saya minta nanti kalian foto ini. Sampai sini sudah ada pandangan dan gambaran? You get it? Paham ya? Dapat ya? Oke. Tapi usahakan foto tersebut candid. Apa itu candid? You know candid? Nah, tidak tahu juga. Zaki, apa candid? Candid itu behind the scene tuh. Boleh lah kalau dalam videografi itu namanya behind the scene. Artinya tanpa bukan behind the scene. Pokoknya di balik layar fotonya tanpa orang tersebut tahu. Nah, itu. Ngerti ya? Misalkan nih dia lagi bengong, saya foto. Cekrek. Nah, artinya dia lagi sesuatu tuh, pasti mengandung cerita. Padahal entah dia lagi menatap bapak lagi ngapain ya bapak ini, bukan? Pikirannya kan bisa dengan hanya ada gambaran hal tersebut dengan menceritakan sebuah gambar. Oke, ini lagi kalian coba bisa ceritakan tidak? Ada gambar ini. Ini ngapain nih anak-anak? Nah, gampang kan? Nah, ini yang disebut artinya human interest. Seperti itu. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut, tidak ada. Oke, lanjut ya. Macam-macam angle dan fotografi. Nah, ini yang pertama. Coba baca dari belakang dulu, biar tidak ngantuk kalau kalian nih. Oh, terlihat ya? Ya, Pak. Oke, baca. Eyes level angle. Eyes level angle adalah sudut pandang kamera yang bisa ditemukan di banyak karya foto. Sudut pengambilan gambar ini mengacu pada pengambilan
dengan subjek atau objek gambar dari ketinggian yang sama dengan mata berpisah. Dengan begitu hasil fotonya dapat rasa yang familiar dan realisme karena meniru perspektif pemirsa. Jenis foto yang dapat memiliki ada foto kehidupan alam hias sampai foto model studio. Oke, paham dari apa yang sudah dibaca? Nah, dari melihat ini aja sudah terlihat ya. Biasanya yang gaya-gaya kayak gini kan model kan. Nah, lebih familiar nah, kayak gini nah. Mana ini familiar ya pemirsa? Nah, tuh. Ya, lebih ke realize yang sering kita temukan. Biasanya kayak gini-gini kan cewek kan. Cowok juga boleh biasanya kayak gini. Oh iya. Saya belum ada ototnya ya nanti. Biasanya kayak gitu. Nah, coba baca Wahyu. Low angle adalah sudut pandang kamera yang berada lebih rendah dari subjek atau objek utama foto. Sudut pengambilan gambar ini sangat populer di film atau pada foto model. Dengan mengambil gambar dari low angle, subjek dan objek foto dapat tampak lebih kuat, dominan, atau heroik. Sudut ini juga dapat menambah besar dan keagungan gambar. Beberapa yang sedang mengambil gambar dengan low angle shot biasanya banyak bekerja dengan model. Pasalnya merek yang dikenakan model dan dipromosikan bisa terlihat lebih kuat dan dominan. Oke. Low angle. Nah, low angle itu biasanya data atau pengambilan gambarnya tuh ini kamera nih, ceritanya kamera handphone kalian. Ya, ini kamera kan? Nah, ketika kamera itu harus di sini. Itu low angle. Ini benda atau objek atau bahkan modelnya di sini. Seperti itu. Ambil sudut pandangnya seperti itu. Paham ya? Nah, high angle. High angle adalah pengambilan gambar yang modelannya itu kameranya dari atas. Benda atau objek atau subjek atau bahkan modelnya itu adanya di sini. Kameranya di atas. Itu high. Oke. Nah, bird. Tahu you know bird? Nah, burung. Burung kan biasanya terbang bebas seperti tadi yang saya sudah katakan. Look at this. Nah, kalau bisa dari benar-benar tinggi, biasanya ini pakai drone. Bisa. Atau tidak kalian dari ketinggian berapa feet lah, dari ketinggian berapa kaki, dari berapa lantai, habis itu kalian jangan loncat, matilah kalian. Nah, itu kameranya benar-benar dari tinggi sekali, hampir mirip sama kayak high angle, hanya saja kalau bird dia lebih tinggi. Kalau misalkan high dia 2 lantai, dia bisa sampai 100 lantai. Kan burung tinggi kan terbangnya. Nah, kayak gitulah. Paham ya? Nah, frog. Tahu frog? You know frog, Rehan? Kodok. Kalian Inggrisnya gimana sih? Belajar bahasa Inggris tidak nih? Ini belajar SD loh. Nah, frog gampangnya adalah 90 derajat, kameranya itu mengarah ke atas. Gampangnya ada kalau misal kamera handphone kalian di sini, taruhlah, nah dia akan mengarah ke sana. Ya. Kamera di bawah, objeknya adanya di atas. Oke. Kecepatan. Frog and then Dutch. Oke. Dutch angle. Nah, gampangnya Dutch angle seperti yang sudah kalian lihat ada di sini, ada model cowok di sini. Cara ngambilnya adalah diagonal atau miring. Ngerti ya? Seperti ini. Ketika ini modelnya nih, gini aja. Kan nanti hasilnya juga miring. Jangan orangnya ikut miring ya. Lucu nggak sih? Garing. Lucu ya, oke baiklah. Makasih ya. Oke, dari ke-6, dari satu angle-angle yang ada, nanti Bapak akan buat kelompok sedemikian rupa yang layaknya kalian nanti saya suruh ambil dari angle-angle ini. Tapi Bapak tentukan angle-nya. Kita ambil angle yang saya minta 2 aja, adalah low seperti tadi, low angle sama high angle. Low angle seperti apa Pak? Macamnya kayak gini. High angle kayak gini, low angle macamnya kayak gini. Paham ya? Oke. Nah, Bapak minta saya sudah bagikan kelompok tadi, tolong kalian duduknya ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah ya, di kelompoknya masing-masing. Ini udah kelompok? Yakin? Berarti Kia, kelompoknya siapa? April. Kelompok berapa April? 2. Kamu?
Kelompok 3 ini kelompok 1 4 1 2 2 ya. Oh ini 2, ini 3 4. Oke, nanti keempat kelompok ini saya minta kalian maju dulu sambil kita pengenalan kamera. Yang saya mau dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 ini ya. Baik, ini kelompok 1. Bisa maju dulu semua ke depan. Kelompok 1 ya. Yang lainnya bisa simak yang tadi Bapak kasih. Tolong buka LKS-nya juga. Di situ ada sama yang Bapak kasih barusan. Nah, yang kelompok 1 maju dulu. Kita coba pengenalan kamera. Sambil kalian boleh lihat kemari juga, karena kan tidak mungkin semuanya saya ajak ke sini ya. Nah, seperti yang tadi Bapak katakan, ini adalah kamera. Kamera yang dipakai untuk kalian mengambil gambar. Ini banyak seri kameranya, ada Sony, ada Canon, dan banyak sekali macamnya. Yang kalian harus ketahui adalah kamera yang bagus gimana? Semuanya bagus, tergantung kebutuhan. Ya, Pak, kamera ini berapa? Tergantung. Ini bisa sampai 15 sampai 20 juta ada. Yang lebih mahal apa? Ini. Makanya nanti kalau kalian sudah sering, tolong sekali ini dijaga. Lensa ini mahal. Satu lensa ini bisa 8 sampai 10 juta. Ya. Bahkan Pak, ada tidak yang 40 juta? Ada. Yang teropong. Nah, ini nih. Nah, untuk yang pertama saya coba mau kalian tahu. Perhatikan. Ini adalah simpan baterainya ya. Tidak ada kartu memori ya. Oke, mungkin tidak apa-apa. Paling tidak kalian tahu ya memorinya di sini ya. Iya, Pak. Nah, ini baterai untuk si kamera ini, kamera Canon. Nah, cara pasangnya seperti ini. Ini kan ada petunjuknya tuh, ya kan? Nah, ya. Dirasakan aja. Nah, ini ada kaitnya. Kalau dia udah masuk, nah dia akan kunci, ya. Seperti ini. Nah, itu untuk baterai. Sampai sini paham? Nah, tadi ini ada yang namanya untuk tempat memori. Nih di sini. Memori yang ini, Pak. Yes, memori ya. Ya. Nah, ini memori. Nah, kemudian cobalah kalian pegang dulu ini. Kayak gimana? Yang tuh. Awas hati-hati jatuh. Mahal itu. Sudah? Peganglah dulu biar ngerasain kamera. Baru saya jelaskan dulu lensanya. Nah, kalau mau ambil, coba ini. Kalau bisa, Pak. Ini ya digini. Oh, ditekan. Oh, bukan ditekan, ini digini. Digeser. Nih, tuh, dirasain. Nah. Ya, coba pasang. Nah, ini tempat kamera ya. Tempat kamera, tempat memori ya. Iya, Pak. Yang kecil itu, tapi diposisikan kebetulan lagi tidak di bawah. Tidak ada lagi dipakai juga sama kakak kelas kalian. Itu tempat memory card. Bisa lihat ya, tadi Ridwan, RD. Bisa? Bisa. Rehan. Oke. Nah, ini ada 3 jenis lensa. Nah, yang tadi saya sudah katakan, lensa itu sangat mahal. Ini lensa fix, ya. Kenapa lensa fix? Lensa yang modelannya memang sudah fix, yang ISO-nya, yang ukurannya, materinya itu sudah ukuran ISO, f sama starter pitnya. Dan ini lensa kit ini adalah lensa yang sudah bawaan dari ini. Nah, ini bawaannya seperti itu ya. Nah, untuk masang lensa biasanya ada triknya juga. Usahakan kalau ini jangan kayak gini, ini nanti masuk debu. Seperti itu, ada triknya. Kalau masang kayak gini. Nah, dilihat ininya. Nih. Putih sama putih. Ininya dipegang. Kaitnya. Ya. Oh gini. Bisa? Kalau mau dikeluarin gini lagi. Jangan begini ya. Kenapa? Karena ada debu, kita tidak pernah tahu akan masuk ke sini. Ngerti ya? Oke. Ini coba pegang. Buka dulu. Tekan ini ke sini. Nah, dilihat ininya ya. Putihnya. Siapa? Azril, putih ketemu putih. Tapi nanti ada merah, tergantung merah. Tergantung dari lensanya. Nah, ini tadi lensa apa?
Hah? Yang sakit bawahan. Yes. Lensa kit, bukan fit. Iya. Kalau ini fix. Nah, yang satu lagi lensa yang agak besar ini lensa tele. Nah, ini agak mahal, agak mehong. Dan bahkan biasanya kalau ini untuk yang modelannya sport atau yang modelnya kalau kita lagi mau motografer nih, foto seorang atlet-atlet itu bahkan ada yang lebih besar lagi, itu mahal harganya. Nah, ini namanya lensa tele. Ya. Paham sampai sini? Oke. Nah, coba lanjut rotate sampai sini, pasang, coba 1-2 orang lagi. Takut waktunya tidak terburu. Pasang. Jangan kayak gitu, yang tadi Bapak udah ajarin. Kalau bisa condongnya begini, jangan kayak gini. Ya. Gini apa tadi? Iya, tekan ini. Dirasakan. Nanti kelompok 2 ya. Jatuh. Sudah ngeplak? Kelompok. Susah banget. Begini. Orang mau masuk. Nah. Dipasin, ini putih ketemu putih dulu. Sudah. Coba gantian. Ini tekan kamu bisa. Awas jatuh. Mahal, kamu ntar di penjara di sini. Klik. Bukan, ini tidak bunyi. Sudah bunyi. Sudah dirasa. Nah, sudah? Oke, coba kelompok 2. Nanti sambil kita operasikan ini, sambil berjalan, biar kalian ngerasain dulu. Silakan duduk dulu. Kelompok 2 maju. Tadi Bapak belum informasi ya, ini kamera apa? Ini kamera DSLR ya. Canon-nya. Oke. Tadi saya sudah bilang ya, kalian pun sudah ini lensa apa tadi? Yes, lensa kit. Fix. And then tele. Nah, fungsinya lensa tele ini lensa yang modelannya itu buat jarak jauh atau yang modelannya buat orang olahraga ya. Sambil kalian tahu ini juga ya. Oke. Dan ini kamera. Coba nanti saya minta kalian harus rasakan dan tahu bongkar muatnya. Saya lupa lagi tidak bawa ininya, casannya, biar kalian tahu juga. Cara masang baterai, ini ada kaitnya. Kaitnya ada klek gitu, ditariklah ke belakang. Nah, otomatis. Bisa ya, coba masukkan dulu semua. Dari Abil. Albani. Abil yang mana sih nama? Oh, ini Abil. Saya suka tertukar. Saya pikir ini Abil. Beda. Coba. Ada petunjuknya di bawah Bil. Albani. Dipanggilnya siapa? Bani ya? Nah. Sampai bunyi. Nah, coba tutup. Coba kasih Kia. Biar ngerasain. Nah, sudah Adit. Udah, coba Kia. Ajarin. Bisa. Ambil, pasang lagi. Ini pegang yang kuat, nanti takutnya jatuh ya. Terus saya yang disalahkan capsek. Nah, tutup. Sudah, nanti pasang lensa ya. Kita coba lensa, tadi kan lensa kit. Nah, ini lensa apa tadi, Bil? Ban? Lensa Fix. Nah, ini lensa fix. Pokoknya gampangnya gini, dalam otak kalian lensa tele itu pasti gede lah. Ya, ini lensa. Lensa kit itu lensa yang sudah bawaannya. Ini lensa fix.
Sudah. Coba Cika. Nanti si ini aja ya, coba April sama Tele. Sudah. Nah, sekarang kita coba pasang lensanya. Nah, untuk masang lensa, kembali lagi, ingat ada kode, bukan kode sih, kayak tanda. Tadi ini warna putih, nah ini merah. Kalau merah berarti ini harus disamain merah sama putih. Tergantung juga sih, tidak harus putih atau merah. Disamakan aja kedudukannya. Srek gitu. Nanti ya. Oke. Sambil dipegang kait ini nih. Ada nih kaitnya. Oke, ini kan merah sama merah, ya kan? Tuh. Tok 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 tok, dirasain. Putar. Tah, enak banget tuh kayaknya. Bani. April kan? Oh, April. April. Nah, ketua dulu. Jangan nganga ya, usahaan tadi Bapak udah bilang, pasang harus sejajar. Nah, begini April. Jangan begini ya. Ingat, nanti kalian kelas 11 pasti sering memasang kamera bongkar pasang. Usahakan jangan kamera kalian buka lah begini. Karena kalian mau lihat, nah lebih baik dari samping gini. Ya. Nah, sudah. Coba Bani. Lanjut nanti kelompok 3 ya. Kelompok 4 lah, kalian kan udah lihat ya tadi. Sudahlah, bisa nanti juga. Udah. Oke, cukup. Silakan duduk. Coba kelompok 4. Kadio heula gerak. Nah, ini namanya lensa. Kita pakai lensa yang tadi saya bilang apa ini? Nah, lensa fix. Untuk memasang lensa fix, dilihat tandanya. Ada tanda merah, ada tanda kuning, ada hijau, tergantung nanti lensanya ya. Disesuaikan dari apa yang ada di kamera. Kalau dia merah ya berarti samakan di sini posisinya. Kalau dia putih Pak, ya tergantung lagi kan tanda. Semau-mau dia lah yang bikin lah ya. Nah, dengan cara kalian tekan ini tombol, tekan, lalu disamakan, putar. Nah, seperti itu ya. Coba Hana. Kalau mau diputar lagi, jangan lupa tanda kaitnya juga ditekan lagi. Nah, ngerti ya? Nih, Hana. Coba. Habis ini langsung saya mau bagikan kelompok, langsung kerjakan tugas. Bisa? Oke, kamu? Buka lu. Coba keluarin, buka. Nah, RD, siapa Rejajan kayak gitu. Ini harus gini posisinya. Nanti dia kena debu dari atas. Oke. Nah, berasa kan? Bye. Balik. Nah, lihat tandanya. Nah, oke. Sudah bisa Elmi? Nah, oke, baik. Nanti kurang lebihnya seperti itu. Kita akan coba praktekkan nanti di lain waktu. Nanti akan saya coba ajarkan lagi. Untuk saat ini saya mau kalian memberikan tugas dengan angle. Dan nanti kalian coba edit dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, saya minta dari kelompok, silakan duduk dulu. Oke.
Sebelum mau masuk kelompok, saya minta kalian bangun dulu semua. Ini pas tidak? Muridnya. Kurang tuh. Hah? Muridnya pas? Masa dua gitu tidak sih? Yang masuk siapa? Pas berarti ya? Oke. Nah, sempit juga ya, saya bingung. Aduh. Nah, tolong kalian pasangan. Contoh kayak siapa ini orang? Wahyu dengan dia dengan dia dengan dia. Coba cari pasangannya di situ. Mungkin April, Hana. Hah? Beda kelompok. Ada tidak pasangannya? Ini mencari kelompok atau Tidak apa-apa mencari. Kita bikin ice breaking dulu biar kalian semangat. Bisa? Sudah? Ini pasangan, ini mana pasangannya? Sana Kia. Sudah ada pasangan masing-masing? Nah, coba nanti kalau Bapak bilang clap, kalian tepuk tangannya begini semua. Nah, kalau clap artinya kalian tepuk temannya, tangannya. Paham ya? Ini saya contohkan. Ini kan tangannya RD, ya kan? Tangan kamu di sini. Kalau saya bilang clap, nah, kenain dia. Paham ya? RD harus gini, ngerti ya? Tetapi kalau saya bilang close, deketin aja. Ngerti ya? RD diam, jangan. Kecuali dia udah bilang clap, baru gini. Ngerti ya? Kalau close dekat, kalau stretch jauh. Ngerti ya? Oke, paham ya? Nah, sana. Dengarkan baik-baik. Kalau clap langsung plek. Siapa yang menjadi korbannya? Nah, sama-sama dengarkan Bapak. 1, 2, 3, clap. Siapa yang kena? Hah? Kan harus dengerin. Oke, one more. Close. Deketin aja, jangan kamu langsung tabok gitu. Kalau perlu tabok yang kenceng biar tangannya sakit, plak gitu. Oke? Stretch. Close. Close. Kalau clap baru. Oke, 1, 2, 3, clap. Oke, sit down please. Kok sit down please? Oke, kembali ke tempatnya. Duduk lagi, duduk. Oke, buat kalian biar tidak ngantuk atau ya kayak tadi lah, biar tambah semangat atau kalian bisa masuk lah mapelnya ini karena sebenarnya cukup banyak karena waktunya terbatas, kan dibatasin dengan waktu. Saya juga kan hanya 2 jam dari sekolah seperti itu. Nah, saya minta, tadi saya sudah bagikan kelompok dan ketua kelompoknya, tolong kalian foto. Nah, terserah. Sekarang one by one saya minta kelompok 1 dulu ke sini semua. Oke. Saya minta kamu foto yang namanya sini. Tadi saya suruh low angle sama high angle. Nah, tolong foto dia. Sekarang pakai handphone kalian, keluarkan. Ayo cepat. Satu-satu. Ayo. Oh ini ya. Alah, agak ke bawah. Low. Oke. Foto sudah? High gimana? Kalau perlu kamu begini jinjit lah, fotolah dia. Angle. Sudah, lanjut. Oke, bagus. Lanjut kamu. Ridwan, foto dia. Nah, yang lain coba kalian foto temannya, kelompok April, coba foto dia di situ. April berdiri di situ. Biar cepat. Nah, Wahyu sebisa mungkin Wahyu berdiri di sini, coba foto. Satu-satu, udah foto. Iya. Foto si April. Bapak minta angle-nya low sama high. Ingat ya, high seperti ini, low begini agak turun. Nah, tinggi. Pak, kalau berarti kalau
Iya, foto di situ lah, coba cari tempat. Iya. Foto si siapa? Hana. Low angle sama high angle. Tidak apa-apa, naik. Ayo. Dari masing-masing kelompoknya ketuanya di foto. Low agak bawah. Nah, begitu. Sudah? Sudah semua? Sudah. Nah, iya. Oh. Sudah? Sudah semua? Intinya kelompok semua foto ketuanya masing-masing. Ya. Agak ke sini, coba. Hana. Maju lagi. Nah. Foto ketuanya masing-masing. Sudah? Oke, silakan duduk. Mana? Apa sih kayak gini? Ini organ ini paling tinggi, Pak. Apa balik kamu tadi naik bangku? Oh, tidak naik. Ya udah. Tidak apa, berarti itu hasilnya kamu. Balik lagi. Nanti kamu pilih ya siapa Azril yang terbaik dari yang kelompok kamu ini. Kamu pilih. Sudah? Sudah ya? Yuk. Sudah dapat semua leadernya di foto. Kembali lagi. Ayo kembali. Duduk. Nah, tugas kalian saya minta duduk. 1. Ini tadi berapa? 2 ya? 3, 4. Oke. Tugas kalian masing-masing kelompok, coba silent please, dengarkan Bapak. Kalian kan tadi di foto ya, yang leadernya nih, foto leadernya kan. Nah, tugas leadernya saya minta kalian adalah pilih foto yang terbaik dari anggota kalian. Sekarang, sudah? Oke. Coba pilih, tanya dia itu orang. Pilih dari rekan-rekannya yang menurut kalian leadernya itu bagus secara angle maupun cara pemilihannya. Ya. Kia siapa? Mau diambil? Sudah? Ubay yang mau diambil. Oke. Nanti dari Ubay kamu mau habis ini saya minta kamu tukar ya dengan teman kelompok yang lainnya. Oke. Kamu mau tukar dengan siapa? April. Oke. Berarti April nanti tukar dengan Hana ya. Oke. Kenapa kamu pilih Ubay? Karena fotonya terlihat. Lihat apa tuh kalau si Ubay kalau kamu lihat tuh? Karena fotonya memberikan kesan lebih percaya diri dan lebih berbeda dengan foto aslinya. Oh, oke, baiklah. Ini sudah kelompok 1. Kamu pilih siapa? Iya, kamu pilih dari siapa kelompoknya? Iya, anggota kelompok kamu pilih siapa? Ini kan banyak nih. Anggota kamu. Kamu pilih Zaki. Kenapa Zaki kamu pilih? Gagah berani Pak. Gagah berani. Memang kenapa? Angle-nya dia bagus. Ya ada batasan buat Oh iya sih. Pak. Tapi minusnya nih kamera doang. Ya Pak. Oh, oke, nanti kan kita bisa edit. Oke. Kalau ini kelompoknya April, kamu pilih siapa? Askia. Pilih Askia. Kenapa Askia? Karena dari foto di atasnya angle-nya bagus, terus sudah terlihat lebih jelas. Terlihat lebih jelas. Oke. Kalau Wahyu? Saya foto dari Abil, Pak. Dari? Abi. Abil. Kenapa Abil? Karena foto ini lebih terang dan bersih dengan latar kelas penuh warna di langit-langit, ekspresi sedikit manis dan malu-malu, cocok dengan caption tenaga yang Oke, baik. Nah, nanti Bapak minta kamu hasil dari jepretannya Wahyu tukar dengan Azril ya, karena si Kia sudah sama si Hana ya. Jadi kalian saling mengomentari dari hasil editan kalian.
Ngerti ya? Tugas kalian sekarang, anything, apapun untuk diedit, tapi saya sarankan kalian coba buka CapCut-nya untuk mengedit dari sebuah foto yang sudah kalian ambil. Ya. Oh ya Allah, untung nggak jatuh ini, mampus lah saya ini. Astagfirullahaladzim. Nah, tadi yang saya sudah jelaskan adalah kalian kan sudah diambil nih keputusan dari leadernya, ya, benar ya. Nah, dari leader tersebut ngambil dari beberapa anggota kan hanya satu. Sampai sini paham dulu? Contoh kayak tadi kelompok 1 yang diambil Zaki. Artinya Zaki yang diedit terus lempar ke Wahyu. Begitu sebaliknya, Hana lempar ke April, April lempar ke Hana. Hanya saja diedit dulu. Setelah sudah diedit, diramu, terserah. Tapi Bapak opsional, saya sarankan kalian mengedit di CapCut. Why? Karena di CapCut untuk fiturnya cukup lumayan baik dan bagus. Paham ya? Nah, dari hal tersebut kalian edit dari CapCut atau dari PC Art atau dari anything yang kalian tahu, dari TikTok Pak, dari apa lagi? Dari IG itu bisa edit-edit, tapi tetap saya sarankan, Bapak anjurkan dari CapCut. Coba kalian kerjakan, nanti saya coba lihat satu-satu kalau sudah selesai diedit. Sebentar, saya harus rapikan ini dulu. Sekarang kalian edit di aplikasi yang Bapak suggest ya, yang Bapak sarankan tersebut. Ini mana? Sudah? Sudah belum? Sudah diedit tapi ya. Ada kesusahan tidak? Ini kelompok 2, 3. Kenapa? Hah? Ngecilin apa? Sudah buka belum? Nah, kan ada baca foto. Nah, pilih satu. Kan di situ ada tuh bacaan wajah. Tergantung kamu mau ngecilin yang mana. Kayak gitu. Ya. Nih, lihat nih. Kalau wajah ini. Nah, ini masih loading. Kamu lama ini. Nah, ini Nana udah bisa nih. Oke, nanti. Di proses. Nanti pencet ini, nanti dia akan nyorot punya kamu. Nah, itu ada pilihannya di situ semua. Makanya coba download CapCut, lebih baik CapCut Bapak sarannya. Pak ini lagi download dulu benar. Sudah? Itu Wahyu ya. Coba edit sedemikian semampu dan sebagus kalian. Seperti itu. Karena saya tidak membatasi kalian untuk mengedit karena ekspresi editan itu adalah seni. Paham ya? Belum tentu yang saya bilang bagus tapi dinilainya itu jelek. Contoh no, gambar kayak ono no. Bunga-bunganya itu kalau menurut saya sih itu biasa aja, tapi kalau orang mempunyai seni jadi bagus. Nah, itulah edit pun juga kayak gitu, harus mempunyai jiwa seni. Ais, sudah diedit, sudah jadi. Ini pakai apa? CapCut yang tadi. Oke. Nanti kalau sudah baru kelompok 4, kalau sudah selesai semua, kita presentasikan. Yang kelompok 4 baru selesai. Kelompok 1 sudah dan kamu sudah? Oke. Sudah ya? Ini bagus. Pakai kamera siapa? Ya, kamera Cika. Ini kamera Cika. Ya, untuk kan saya kemarin. Nah, nanti kalau di kalian sudah kelas 11, nanti kalian pakai kamera sungguhan. Sekarang yang ada aja dulu ya, kamera handphone kalian. Karena toolsnya juga terbatas, tidak mungkin kan satu-satu ini lama, kalian pakai handphone kalian aja. Ngerti ya? Oke, ini kelompok sudah
Satu? Oke, kelompok 4 sudah? Kelompok ini? Oke. Ini? Oke. Coba kalian kirim ke WA Bapak fotonya. Jadi nanti saya langsung tampilkan di sini. Apa ini mati? Gurit, ini kenapa mati, Gurit? Kabelnya kali Pak. Sudah dikirim? Fotonya kirim ke saya. Kan nanti Bapak suruh switch kan, kalian mengomentari dari kelompoknya masing-masing. Paham ya? Bukan kelompok kalian sendiri, tetapi di switch. Kayak contoh tadi, April ngomentari hasil editan, Hanan ngomentari hasil foto editan April. Paham ya? Oke. Mau yang duluan siapa? Yang siap? Ayo. Wahyu dulu kita spill atau Hana yang kita spill? Hah? Siapa nih? Hah? Oke, Wahyu. Coba kita lihat Wahyu. Wahyu sudah kirim belum ya? Kita dulu ya, Wahyu. Wahyu, coba ping lagi Wahyu. Coba ping lagi Bapak. Oke. Berarti kalau Wahyu yang di-spill, saya minta untuk kelompok 1 mengomentari Wahyu ya. Bisa kalian maju lah semua. Coba ping. Maju dulu Azril. Kenapa? Apa? Semua. Coba. Oke, di sini aja deh. Dan ini Wahyu. Sudah ping belum? Sudah. Oke, coba lihat Wahyu ya. Jangan ngeblocking, kalian madep ke sana ke temannya. Oke. Jadi kalian hasil kerjasama mengomentari hasil dari Wahyu ya. Ini saya tampilkan foto dari yang Wahyu edit dan dikasih sama si Azril. Nah, coba sebentar saya besarkan, bisa tidak? Bentar ya. Nah, coba komentari hasil dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi teman-teman, apa? Mengomentari hasil editan kelompok Wahyu. Yang di atas, filter berwarna sepi, fintech membuat fotografi lebih emosional dan glow. Caption biru dengan bloket ala pesan pribadi, bikin fotonya menyampaikan kerinduan secara langsung. Coba lihat ke teman kelompoknya lah. Nah. Coba komentari dengan jepretan, kayaknya melo sekali ya Wahyu ini ya. Lihat ke sana, say hi gitu, dadah. Oh salah ya. Lihat ke sana temannya, jangan lihat ke Bapak. Kan sudah dikasih fotonya sama Wahyu. Ini cuma biar kalian nih lihat semua ya kan. Kalau kamu sudah dibagi sama Wahyu. Coba jalan ulang Pak. Iya, dari ulang. Madep ke sana juga. Ini Angel atas ya. Ini yang pertama Angel atas.
Filter bernuansa sepia, fintech membuat foto tampil lebih emosional dan milau. Caption biru dengan bubble cat ala pesan pribadi membuat foto seolah menyampaikan kerinduan secara langsung. Ekspresi subjek dan yang tenang namun sedikit sendu, cocok dengan nuansa warna ini. Oke, Udah Pak. sudah. Ya, Terus sudah. apa lagi? Angel bawah Pak. Angel bawah. Coba saya lihat foto Wahyu. Nah, Angel bawah ini fotonya lebih terang dan bersih. Terus latar kelasnya penuh warna di langit-langit. Ekspresinya sedikit manis dan malu-malu. Cocok dengan caption bernada emosional. Emoji api dan hati memberi kesan lebih intens dan playful. Kombinasi warna cerah membuat pesan kerinduan terasa lebih ringan dan penuh semangat. Terus bubble chatnya, captionnya ada tidak? captionnya yang Itu kan ada tuliskan, caption. I miss you. Oh. Emisio apa kalian tuh tahu? Ais. Ais. Ada, komenin dong. Ada tidak kamu mau komen I miss you-nya itu captionnya? Pak. Ada? Ada Pak, ada. Oh ada, boleh. Dengarkan. Sebentar Pak. Terus foto ini diambil dengan high angle sehingga subjek tampak sedikit kecil dan terkesan rapuh. Terus bubble chat bertuliskan I miss you ini terlihat seperti pesan yang tak terucap. Apa tuh yang tak terucap maksudnya? Mungkin kerinduan Wahyu Pak pacaran. Hai. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau dikomentari hasil editannya kelompoknya Wahyu? Sudah? Cukup berapa? Cukup. Oke. Ya, silakan tutup kalau memang cukup. Sekian dari kami, kurang lebih yang mohon maaf. Bila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Baik, hasil Bapak cuma mau komentar sedikit aja. Hasil dari jepretan ini apa namanya? Masih ingat angle-nya? Yes, low angle. Low angle-nya Wahyu sudah benar dan Wahyu memilih yang sudah tepat anggotanya, ya. Oke, one more, satu lagi saya minta kelompoknya siapa? Yang mau berani maju, yang mau dikomentarin editan? Oke, yang komentarnya berarti Hana ya. Hana sudah kirim tadi ke Bapak. Oke, coba saya lihat ya. Hana coba ping dulu deh Bapak Hana. WA. Sudah ping. Coba bunyiin ping. Belum masuk Hana. Kok tidak ada ya di sini? Hana tulis apa? Assalamualaikum. Oke. Hasil editan Ana kita cek it out. Kelihatan? Susah kali. Kok susah banget ini? Nah, coba maju berarti kelompoknya April. Komentari ini hasil editan dari sebuah April. Dari kelompoknya April. Tadi kan sudah dapat ya? Dari Hana ya fotonya ya? Iya, Pak. Oke, coba perkenalkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihat audiens ya, biasakan untuk ayo. Baik, saya akan mengomentari hasil editan kelompok Hana. Dari angle atas, foto dengan cara melihat saya dari atas membuat subjek tampak imut dan lembut. Caption Home Sweet Home memberikan kesan nyaman seolah kelas dianggap seperti rumah kedua.
Warna foto agak hangat dan sedikit filter yang membuat suasana serasa cozy, Lihat aksesoris. audiensnya. Terus lanjut. Terus? Secara kesan ceria dan personal. Angle dari bawah, low angle, memberikan kesan lebih percaya diri dan anggun. Berbeda dari foto sebelumnya, caption yang sama memberikan nuansa manis namun terasa dewasa pada foto ini. Manis nggak tuh? Pencahayaan hangat mendukung kesan Oh my lembut. God. Keseluruhannya foto terasa damai dan seperti nostalgia. Foto ini diambil dari high angle sehingga subjek tampak kecil dan memberikan kesan lembut, sopan, dan sedikit pemalu. Subjek berdiri dari tengah frame sehingga menjadi fokus utama. Ekspresinya tenang dan lama dengan senyuman kecil yang memberikan nuansa hangat. Latar belakang kelas terlihat jelas dan ada teman-teman yang sedang belajar dan nuansa kelas yang hidup. Warna foto sedikit cerah dengan ton hangat menciptakan kesan nyaman. Hubungan dengan caption Home Sweet Home. Caption Home Sweet Home menggambarkan bahwa ruang kelas ini seperti rumah kedua, tempat yang nyaman, penuh teman dan suasana yang bersahabat. Pengambilan foto dari atas membuat subjek seperti kadang menyapa dari tempat yang familiar dan aman. Senyuman lembut dari posisi yang rapi memperkuat kesan bahwa ia merasa betah dan diterima dengan baik di lingkungan tersebut. Sudah? Berarti yang low ya, coba kita lihat. Kamu sudah kirim juga? Sudah. Sudah ya, coba saya cek dulu. Kenapa ya? Nah, ini kita lihat low. Coba komentari yang low. Yang low memberikan kesan lebih percaya diri dan anggun, berbeda dari foto sebelumnya. Caption yang sama memberikan nuansa manis namun terasa lebih dewasa pada foto ini. Pencahayaan sangat hangat mendukung kesan lembut, keseluruhan terasa damai dan penuh nostalgia. Captionnya? Mau dikomentari tidak? Itu dia ada caption. Caption Home Sweet Home menggambarkan bahwa ruang kelas ini terasa seperti rumah kedua, tempat yang nyaman, penuh teman dan nuansa yang bersahabat. Pengambilan foto dari atas membuat subjek seperti terlihat sedang menyapa dari tempat yang familiar dan aman. Senyuman lembut dan posisi yang rapi memperkuat kesan bahwa ia merasa betah dan diterima dengan baik di lingkungan tersebut. Oke, dari apa yang kamu lihat di punyanya si siapa? Hana. Ada tidak yang perlu kamu tambahin, April? Tidak ada, cukup baik semua. Dari apa yang sudah kamu lihat, ada yang perlu lagi diedit tidak? Memang sih sudah kelihatan ya dari sifatnya Hana nih, kayaknya manis banget ya. Dia kasih caption Home Sweet Home, berarti kamu nyaman ya di KBS ini, benar tidak? Rumah kedua kamu ya, benar ya? Oh, ada siapa di sini? Panggil Pak Ujan ya. Pak Ujan lagi jaga kandang dia itu. Nanti kalau misalkan Pak Ujan itu pasti dia semeringah. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat. Nah, baik. Nanti kelompok yang belum, kelompok 4 ya? Ya, nanti kita coba buat lagi di periode atau di pertemuan berikutnya untuk kelompok 4. Karena sebentar lagi waktunya pun juga akan habis dan pergantian mapel jamnya. Nah, cuma yang jadi permasalahan dalam sebuah pengeditan, ingat, tidak ada salah atau benar ya dalam pengeditan. Tergantung dari tes orangnya masing-masing. Biasanya gini, kalau dia orangnya biasanya mengikuti kalau mengedit itu ya secara tidak langsung kayak gini nih. Kan sudah terlihat ya anak kayak gimana, seperti apa dari perawakannya. Apalagi yang tadi ada beberapa teman kalian yang saya lihat, let's say namanya Wahyu. Wahyu begitu tatapannya begitu melo sekali, kayak menanti seseorang yang belum pasti, ya kan? Nah tadi dikomentari sama yang namanya si Azril,
Kayaknya apa Azril tadi kamu bilang? Mengomentari dia ada caption love gitu tadi apa? Itu memberikan kesan kerinduan, Pak. Ya, memberi kesan kerinduan yang mendalam. Kan kita tidak pernah tahu ya rindunya si Wahyu itu sejauh mana. Hati orang tidak ada yang tahu, benar tidak? Nah, oleh karena itu apa yang sudah kalian edit itu tidak ada salah atau benar, tergantung kalian pengasahannya lagi. Hanya saja tadi ada beberapa mungkin yang tadi Bapak lihat dari kelompok 1, 2 ada yang perlu diperbaiki lagi dalam cara pengambilan angle. Kalau misalkan kalian mau ngambil high, ya sudah high, usahakan agak lebih tinggi, kenakan dia dari kepala hingga pinggang, atau tidak sampai lebih baik lagi sampai apa? Kaki. Nah, agar terlihat dianya itu seolah-olah begini. Seperti yang tadi sudah dicontohkan, tadi si Azril mengambil yang hasilnya Zaki itu cukup baik. Nah, sama juga seperti ini hasil dari sebuah, ini siapa kamu ngambil? Ubay. Nah, ini sudah hampir benar. Seperti itu. Angle-angle yang tadi Bapak sudah jelaskan, nanti kalian bisa aplikasikan ketika kalian mau melakukan pengambilan gambar. Seperti itu. Ada pertanyaan tidak sejauh ini? Tidak. Kenapa tidak? Paham tidak yang saya ajarkan ini? Nanti kalian lupa lagi. Hah? Paham, benar? Nah, kalau paham saya mau tanya ya, kalau kalian paham. Saya mau remind. Azril, apa itu Dutch angle? Bukan angel mah malaikat. Angle. Ya, jangan kalian kebalik-balik. Angle beda sama angel. Where is my palm? Oke. What? Proses pengambilan gambar. Aha. Dan proses pengambilan gambar dengan menggunakan kamera. Dengan? Menggunakan kamera. Yes, kameranya harus artinya Dutch angle atau diagonal. Ya. Paham ya? Nah, one more sekali lagi yang saya mau masukkan. Coba Wahyu, apa itu frog angle? Ada kamera yang dari bawah dengan sudut 90 derajat. Foto? Kamera dari bawah dengan sudut 90 derajat. Oke, foto kamera dengan sudut pandangan yang 90 derajat. Kalau perlu ini HP ya. HP kamu taruh bawah. Kan dia modelnya 90 derajat. Kalian tahu matematik kan? Nah, 90 derajat semana? Kira-kira kan tegak lurus. Ngerti ya? Oke. Coba Hana, apa yang kamu ketahui tentang high angle? High angle adalah pengambilan gambar. Sebentar. Tidak terdengar. Oke. High angle Sebentar lagi. Oke. High angle adalah pengambilan gambar yang kameranya dari atas. Pengambilan gambar Yang kameranya dari atas. dari atas. Oke. Nah, ambil gambarnya atau ngambil kameranya itu adalah dari atas ya, seperti ini. Pak, sama tidak sama bird? Hampir mirip. Hanya saja kalau bird dia agak lebih tinggi, berapa ketinggian berapa feet gitu. Paham ya? Nah, ada pertanyaan sejauh ini? Baik, dari apa yang sudah saya berikan, seorang fotografi, tolong bersikaplah kalian jujur. Artinya gini, jangan semena-mena, nanti kalian akan mengerti dan paham. Ketika kalian mau berbuat jahat, gampang ya. Contoh, kamera nih, saya fotografer, ya. Ketika saya mau ngambil, bisa aja itu di zoom, mohon maaf sekali ya, saya mau menyebutkan buah dadanya April saya zoom. Padahal dia bilang, dikit lagi. Nah, padahal dia lagi fokusnya ke buah dadanya. Nah, seperti itu. Jadi, artinya, tolong kalian ketika sudah menjadi seorang fotografer, berbuatlah atau sesuai dengan etika atau kode etik yang ada. Jangan serta-merta kalian, kan kita model tidak pernah tahu. Lah, handphone yang model macam, bukan handphone, sorry. Kamera yang ini kan kalian yang pegang. Bisa di zoom in, bisa di zoom out. Kalau mau di zoom in itu akan terlihat sekali buah dadanya, benar tidak? Benar ya? Nah, berbuatlah sesuai dengan kode etik dan integritas yang sudah ada dari apa? Etika atau adab kalian. Jangan kalian mau serta-merta hanya kalian bisa, kalian mau semau-maunya. Ngerti ya? Ada pertanyaan? Tidak. Baik, jika tidak ada, saya nanti akan berikan kalian kurang lebihnya tugas mengingatkan
semester nanti kan kalian ujian tuh habis PAS. Ini kalian harus diingatin angle-angle yang tadi sudah Bapak berikan. Paham ya? Ada berapa angle? 6. Nah, nanti foto candidnya adalah angle. Tergantung, misalkan Kia, ini PR-nya buat kalian sendiri-sendiri ya. Artinya gini, mau dia Dutch itu miring, mau dia low boleh begini, mau dia macamnya dia high, intinya candid. Jangan sampai itu orang tahu. Tetapi yang basisnya human interest. Masih ingat tadi human interest? Sesuatu yang menyentuh hati atau yang berkaitan dengan manusia. Ya, kayak tukang beling, manusia silver, badut, ngerti ya? Nah, itu bisa kalian jadikan objek untuk kalian sebagai gantinya untuk diambil gambar buat tugas kalian. Ada pertanyaan? Tanyalah. Tidak ada? Kalian mau buru-buru istirahat kah? Jangan. Kalau mau istirahat nanti. Nah, nanti saya minta dikumpulkannya juga pada saat sebelum kalian semester ini, semester 2 ya. Tolong diingat angle-angle yang sudah Bapak berikan. Jika tidak ada pertanyaan ataupun tidak ada yang kalian bingung, artinya kalian saya anggap sudah paham semua ya. Benar, paham? Oke, saya mau ngetes kalau kalian paham, saya random ini. Baik. Frog angle apa? Apa? Masih ingat? Pengambilan? Yes, pengambilan gambar yang angle-nya tadi kamu bilang apa? 90 derajat. Yes, 90 derajat. Ngerti ya? Nah, sampai sini ngerti? Paham? Human interest tadi apa? Mengambil gambar yang bentuknya peristiwa yang berkaitan dengan kenain hati lah pokoknya ya. Nah, jangan kalian foto yang orang kaya, itu tidak kena. Fotonya yang pokoknya orang hati aja, kayak tukang beling, tukang sampah. PR kalian itu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan atau yang berkaitan dengan materi yang sudah Bapak berikan, boleh kita minta aplaus semuanya buat kita semua. Tepuk tangan. Semangatnya sedikit lagi. One more time. Oke, cukup. Baik, jika sudah tidak ada, saya tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian boleh istirahat dari mapel ini. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.